Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakian Isir Kolbi, NPM 2241-1184, kelas manajemen 22B. Saya di sini akan membacakan sebuah materi, yaitu materi memahami pengertian dan ruang lingkup manajemen keuangan dan memahami fungsi dan tujuan keuangan. Definisi manajemen. Definisi manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai berbagai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Keuangan. Keuangan sendiri berasal dari dasar kata uang. Dalam organisasi, uang adalah salah satu sumber daya yang mereka miliki. Sumber daya keuangan dapat berupa uang dalam arti sebenarnya, yaitu uang tunai, namun dapat pula berupa harta yang dapat dinilai dengan uang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Aset yang bernilai uang meliputi inventaris, mesin dan peralatan, bangunan, dan tanah. Manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan dapat diartikan sebagai ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi suatu perusahaan sumber daya keuangan dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan perusahaan. Keputusan kunci di bidang keuangan pengelolaan. Bidang keputusan investasi, yaitu investasi merupakan aktivitas penggunaan dana dalam keseluruhan aset perusahaan. Secara garis besar, keputusan investasi dapat dikelompokkan ke dalam investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Kedua, bidang keputusan pendanaan. Untuk melakukan investasi, diperlukan sejumlah dana yang harus diperoleh atau digali oleh perusahaan. Financing decision. Dan kebijakan dividen menyangkut tentang keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan seharusnya dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham ataukah laba tersebut sebaiknya ditahan guna investasi di masa mendatang. Fungsi keuangan berkaitan dengan keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk memperoleh dana dan menggunakannya atau mengalokasikan dana tersebut. Fungsi ini sering disebut sebagai kegiatan manajemen. Inilah gambar tentang ruang lingkup atau kegiatan manajemen keuangan. Keterangan gambarnya ialah yang pertama, manajer keuangan memperoleh dana dari pasar keuangan atau pasar modal disebut financial market. Pasar keuangan menyediakan dana jangka pendek. Pasar modal menyediakan dana jangka panjang. Yang kedua, dana yang diperoleh diterbitkan dalam bentuk aktivitas perusahaan berupa aktivitas real atau real estate dan investasi. Aktiva dipakai untuk menunjukkan operasi perusahaan sehingga nantinya akan diperoleh pendapatan. Keputusan investasi akan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan aktiva tetap dan lancar. Yang ketiga, berdasar operasi perusahaan, diarahkan memperoleh laba atau profit yang akan dikelola manajer keuangan. Yang keempat memiliki dua jenis, yaitu yang A, sebagian dana tersebut dikembalikan ke pasar keuangan melalui medium yang berbeda-beda. Pemegang saham dibagikan dividen, untuk pemegang hutang dibagikan bunga dan mengembalikan pinjaman pokok hutang. Yang keempat B, sebagian tingkat keuntungan ditanamkan kembali oleh manajer keuangan ke dalam perusahaan. Konsep-konsep dasar dalam manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi pendanaan, fungsi investasi, dan fungsi pembagian laba atau dividen. Manajemen keuangan. Semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan usaha untuk memperoleh sumber dana
dengan biaya yang relatif murah dan usaha untuk menggunakan dana tersebut secara efisien. Fungsi manajemen keuangan. Yang pertama yaitu fungsi pendanaan. Fungsi pendanaan memiliki dua, yaitu yang pertama adalah keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, keputusan pendanaan akan tercermin dalam sisi pasifa. Perusahaan yang akan mempengaruhi yaitu finansial struktur maupun kapital struktur. Fungsi pendanaan melahirkan keputusan pendanaan atau kebijakan struktur modal. Serta keputusan pendanaan berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. Yang kedua yaitu fungsi investasi. Fungsi investasi adalah keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam pengelolaan dana dalam bentuk investasi yang dapat menghasilkan laba di masa yang akan datang. Keputusan ini akan tergambar dari aktiva perusahaan dan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan antara current asset dengan fixed asset. Fungsi aset melahirkan keputusan investasi yang dapat membuat keputusan investasi berkaitan dengan masalah bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu fungsi pembagian laba atau dividend policy. Dividen merupakan bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Keputusan dividen adalah keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan proporsi dana yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan. Kebijakan ini juga akan mempengaruhi finansial struktur maupun kapital struktur. Fungsi pembagian laba melahirkan keputusan dividen. Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan yang A. Besarnya presentasi laba yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk cash dividend. Yang B. Stabilitas dividen yang dibagikan. C. Dividen saham atau stock dividend. D. Pemecahan saham atau stock splits. Dan E. Penarikan kembali saham yang beredar. Asas-asas pembelanjaan. Asas-asas pembelanjaan memiliki 4 asas. Yang pertama yaitu asas likuiditas, kedua asas solvabilitas, 3 asas rentabilitas, keempat asas keuangan. Asas likuiditas mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus memperhatikan lamanya dana digunakan oleh perusahaan. Dalam asas ini berlaku maturity matching principles. Yang kedua, asas solvabilitas mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus memperhatikan faktor psikologis dari calon investor. Asas rentabilitas mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus memperhatikan konsekuensi kewajiban memberikan balas jasa dari perusahaan yang bersangkutan kepada calon investor. Dan yang terakhir yaitu asas kekuasaan. Mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus memperhatikan kebijakan manajemen perusahaan. Jenis-jenis pembelanjaan. Jenis pembelanjaan memiliki 2 jenis, yaitu jenis aktivitas dan berdasarkan sumber daya. Berdasarkan aktivitas memiliki 2 macam, yaitu pembelanjaan aktif dan pembelanjaan pasif. Pembelanjaan aktif yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana. Pembelanjaan pasif yaitu aktivitas untuk memperoleh dana. Sedangkan berdasarkan sumber dana memiliki 2 macam, yaitu pembelanjaan intern dan pembelanjaan ekstern. Pembelanjaan intern yaitu sumber dana berasal dari dana dalam perusahaan
Kalau pembelanjaan ekstern, sumber daya berasal dari luar perusahaan. Sumber-sumber dana perusahaan. Sumber dana perusahaan memiliki dua, yaitu sumber intern dan sumber ekstern. Sumber intern atau internal source yaitu sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, meliputi laba ditahan dan akumulasi penyusutan. Sedangkan sumber ekstern atau external source yaitu sumber dana